Terima kasih. Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor. Solusi untuk gangguan gerak Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi salah satu gejala yang muncul pada akhir-akhir ini karena perubahan cuaca dan tekanan mental yang cukup tinggi. Penyakit yang kita diskusikan saat ini adalah gangguan pencernaan atau dispepsia fungsional. Penyakit ini cukup sering terjadi pada kondisi peralihan cuaca seperti ini, dan terutama lagi penyakit ini lebih sering dialami oleh perempuan, ya, oleh wanita, terutama pada usia-usia lanjut di atas 50 tahun sering mengalami gangguan ini. Gangguan dispepsia ini rasanya atau gejalanya mirip dengan gangguan asam lambung yang meningkat atau nyeri di area perut, terutama di area sebelah kiri atas. Sensasi terbakar, rasa yang tidak nyaman, begah, perut kembung, sering sendawa, perut mual. Dan yang lebih ini lagi selalu merasa kenyang, jadi tidak ada selera makan. Dispepsia ini tidak jelas penyebabnya apa, tidak bisa ya mungkin ada, cuman tidak terlalu signifikan. Penyebab yang sering muncul yang menyebabkan gangguan dispepsia ini, gangguan pencernaan, adalah psikologis. Gangguan psikologis, jadi adanya rasa cemas atau depresi, memikirkan sesuatu hal, ya. Kalau zaman sekarang, saat-saat sekarang, bulan Dzulhijjah, bulan besar kalau orang Jawa, orang tua memikirkan bagaimana anaknya menikah, menyelenggarakan resepsi pernikahan pada zaman pandemi yang dilarang. Padahal ingin mengadakan resepsi yang besar tapi terhalang. Rasa-rasa cemas, rasa depresi sering mengakibatkan gangguan pencernaan ini. Jadi, jikalau Anda merasakan gangguan seperti ini, ada kemungkinan Anda mengalami gangguan pencernaan, dispepsia fungsional. Gejalanya memang sangat mirip. Bahkan kalau seumpama penderita mengkonsumsi obat-obat MAH, ya, jadi gangguan MAH, dia akan mengalami rasa nyaman dengan mengkonsumsi misal obat-obat dari jenis-jenis antasida. Dia akan mengalami perbaikan. Tetapi hal itu akan muncul lagi jikalau penyebab utamanya tidak tertangani dengan baik. Apalagi jikalau pasien tersebut mengalami gangguan tidur. Jadi akan lebih kompleks lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan mendiskusikan teknik menangani gangguan pencernaan ini atau dispepsia fungsional dengan metode pemijatan. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana cara melakukan terapi dengan metode pemijatan pada gangguan dispepsia fungsional ini.
Pemijatan yang dilakukan untuk gangguan dispepsia diawali dari pemijatan area perut. Oke. Kita selalu menggunakan minyak bantu ya. Di sini saya menggunakan minyak nabati untuk mengurangi iritasi dari akibat gesekan atau tekanan ya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melemaskan area perut dengan cara kita menarik, oke, dari perut samping ke atas. Ini tidak memengaruhi organ dalam, tetapi lebih ditujukan untuk relaksasi otot-otot di area perut, yaitu otot-otot oblik, baik yang internal oblik, eksternal oblik, transversus maupun rectus abdominus. Jadi pemijatan awal ini diarahkan pada otot-otot area perut. Jadi tidak menekan ke dalam. Jadi kita tarik ke samping. Oke. Semuanya agar otot-otot area perut menjadi lebih rileks untuk bisa melakukan penekanan lebih dalam untuk mempengaruhi otot-otot dari organ dalam. Langkah awalnya adalah relaksasi otot-otot yang ada di area perut ini. Oke. Setelah dirasakan cukup rileks otot-otot perut ini, selanjutnya kita akan melakukan penekanan dalam pada area-area perut. Di sini saya tidak membahas tentang namanya atau nama-nama ya, nama khusus dari titik pada pemijatan ini, karena ini agar lebih mudah, karena kita tidak berlatih untuk menjadi seorang pemijat asli, jadi tidak perlu itu. Saya akan memperagakan saja bagaimana cara melakukan penekanan pada area perut ini untuk gangguan dispepsia fungsional atau gangguan pencernaan. Oke. Area yang kita jadikan patokan pertama adalah umbilikus atau pusar. Dari pusat ini kita bergerak pertama ke arah sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Oke. Di sini ada tulang menonjol sebagai patokan utama. Dari umbilikus kita tarik garis lurus ke area tulang dan di tengah-tengahnya. Titik ini biasanya sakit. Di titik inilah kita melakukan penekanan. Caranya kita menggunakan jempol dan ditekan ke dalam. Lakukan perlahan sesuai kemampuan pasien menerima tekanan, karena ini cukup sakit. Kalau bisa, titik ini kita tekan sampai 20 hitungan. Oke. Kita lakukan pada dua sisi. Sisi yang kanan, kemudian sisi yang kiri. Patokannya sama, umbilikus dengan tulang ASIS. Jadi anterior superior iliac spine. Jadi cirinya ada tulang paling menonjol. Itu aja ya. Oke. Kita tarik, kita tekan di samping sini. Oke. Sama. Selanjutnya kita tekan titik
di bawah pusar. Caranya menentukan titiknya dari umbilikus ke bawah kita bagi dua. Oke. Persis di bawah umbilikus, tapi di tengah-tengah jaraknya dengan tulang simpili pubis. Oke. Kita lakukan penekanan dalam. Oke. Kemudian kita naik ke arah atas. Dari sebelah kanan dulu kita tekan sejajar dengan umbilikus. Oke. Kembali kita tekan dalam. Oke. Kita lakukan pada dua sisi. Oke. Semakin kencang. Selanjutnya, setelah titik ini kita tekan, kita naik ke atas lagi. Di sini kita mengukur jarak dari ini tulang dada di tengah-tengahnya. Oke. Kita bagi dua, di tengah kita tekan sama. Tekanan cukup dalam, tetapi ingat selalu perhatikan reaksi dari pasien, dari penderita. Jika terlalu sakit kita kurangi, tapi kita terus tekan untuk area tengah ya, jadi tengah di atas umbilikus. Oke. Selanjutnya kita tekan pada area lambung. Oke, ke sebelah kiri. Kita lakukan penekanan dalam juga. Pelan-pelan sesuai dengan ketahanan dari pasien. Oke. Setelah area ini kita tekan dalam, mudah-mudahan pasien akan mengalami perbaikan untuk mengurangi sendawa, mengurangi nyeri-nyeri yang ada di area perut. Selanjutnya, karena gangguan dari dispepsia ini dipengaruhi juga oleh tingkat emosi, psikologis, kecemasan, depresi, dan lain sebagainya, kita tambahkan area pemijatan terutama pada area atas. Jadi di area kepala atau di area belakang dari leher pasien. Pemijatan selanjutnya kita tujukan pada area belakang leher. Oke. Seperti biasa, kita menggunakan minyak nabati atau apapun untuk membantu agar area yang kita pijat tidak mengalami iritasi karena gesekan atau tekanan. Oke. Titik yang akan kita pijat diawali dari titik di bawah tulang leher ke-7. Kita lihat di sini adalah area tulang belakang yang tertinggi, kita di bawahnya. Oke. Titik ini kita tekan. Efek dari penekanan titik ini adalah untuk mengurangi demam, yaitu biasanya orang dengan gangguan dispepsia akan mengalami demam ya, jadi badan yang panas. Oke, titik ini kita tekan biasa, perlahan, sesuai dengan kemampuan pasien sampai 20 hitungan. Oke, kita tekan saja. Jikalau dirasa cukup, titik selanjutnya yang akan kita tekan adalah area akhir dari
otot sternocleidomastoid yang ada di belakang telinga. Oke. Titik, kalau dalam akupuntur dikenal Feng Shui namanya, tapi kita lihat posisinya saja, tidak perlu menghafalkan. Oke, titik ini kita tekan pada kedua sisi. Sisi kiri, kemudian sisi kanan. Dengan cara memiringkan, areanya ada di belakang telinga, oke, sejajar dengan ujung telinga, masuk ke dalam. Oke, pada titik ini. Titik ini juga salah satu titik yang sering nyeri bila seseorang mengalami gangguan dispepsia. Karena area ini adalah tempat keluarnya saraf vagus pertama dari otak kita. Jadi titik ini mempengaruhi saraf vagus yang mengsarafi area organ dalam di area perut. Oke. Kita tekan pada dua sisi. Dari sisi yang kiri dan yang kanan. Bisa secara bersamaan. Atau biar lebih efektif dengan satu area dulu perlahan. Oke. Tekan sampai 20 hitungan. Kemudian sisi yang sebaliknya. Jika dirasakan cukup, kita naik lagi ke area tertinggi dari tubuh kita, yaitu di puncak kepala. Kita lihat dari area belakang ini, kita tarik ke atas, adalah tengah-tengah, oke? Tengah-tengah, kemudian dari samping juga ada di area telinga, oke? Jadi pertemuan titik inilah yang kita lakukan penekanan. Biasanya cukup nyeri, lakukan perlahan. Oke. Area ini berpengaruh sangat signifikan pada orang dengan gangguan tidur dan lain sebagainya yang akan membantu memperbaiki sistem pencernaan kita. Jadi dengan menekan titik paling atas ini, atau ini dikenal titik Baihui namanya, tapi Anda nggak perlu menghafal, cukup areanya saja. Oke, kita tekan pada bagian tertinggi dari kepala, dari bagian dari tubuh kita tekan. Sama saja, perlahan-lahan. Oke. Kenapa titik ini jauh sekali? Yang dirasakan kok di perut, tapi kok yang dipijat kepala? Alasannya adalah karena penyakit dispepsia fungsional ini kebanyakan dipengaruhi oleh gangguan psikologis. Jadi area di kepala inilah yang menentukan keberhasilan dari pemijatan untuk gangguan pencernaan yang kita kenal dengan dispepsia fungsional. Oke. Cukup sekian peragaan untuk pemijatannya. Oke, cukup. Oke. Setelah tadi kita melakukan pemijatan atau stimulasi pada area-area yang terkait dengan gangguan dispepsia fungsional ini, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mencegah agar gangguan ini tidak muncul kembali. Hal yang harus diingat adalah kita harus menjaga pola makan kita, memperbaiki disiplin waktu, ya. Jadi kalau seumpama Anda terbiasa sarapan jam 7 atau jam 8, jangan sampai terlambat, oke? Jadi kita disiplin waktu makan, sarapan terutama sangat penting sekali. Kita tertib. Jadi kita disiplin waktu bagaimana kita melakukan sarapan. Untuk makan siang demikian juga dan
makan malam. Karena gangguan ini menyangkut fungsional dari lambung, kita sebaiknya jangan makan dalam porsi yang besar. Jadi, jikalau Anda mengalami gangguan dispepsia fungsional, makanlah dalam porsi yang kecil. Sedikit saja, tetapi Anda bisa meningkatkan durasinya, menambah durasinya. Jikalau Anda biasa makan dalam sehari 3 kali, Anda makan 5 atau 6 kali. Jadi kita tambah waktunya, kita sering makan, tapi dalam porsi yang sedikit. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi makan kita sering jadinya. Jadi kita sering. Dan ingat lagi, hindari makanan pemicu. Ini sering terjadi, biasanya para ibu-ibu muda sering berlomba makan pedas dan lain sebagainya, yang ini memicu gangguan dari pencernaan kita. Oke, terima kasih. Semoga pemaparan tadi bisa membantu Anda yang mengalami gangguan pencernaan dispepsia fungsional. Terima kasih, salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.